Garangan adalah kesatria kecil namun dianggap bandit yang penuh dosa. Di Pulau Jawa, mereka sering dicap sebagai hama ternak yang merugikan masyarakat. Saat ayam hilang atau telur-telur pecah berserakan, garangan selalu menjadi tersangka utamanya. Atau jika tidak, tuduhan itu dialamatkan kepada biawak. Itulah mengapa banyak petani memburu mereka dengan kayu dan jebakan, menganggap garangan sebagai bandit yang harus segera disingkirkan. Padahal, dalam skenario alam liar, garangan justru memainkan peran yang berbeda. Mereka ibarat pahlawan kecil yang senantiasa berpatroli, menjaga keseimbangan dengan memangsa hewan-hewan yang bisa menjadi sumber masalah bagi manusia. Garangan adalah pemangsa ulung yang memangsa tikus, ular berbisa, serta serangga perusak tanaman. Mereka bahkan memakan apa saja, mulai dari serangga, bekicot, katak, kadal, tikus, burung, hingga ular berbisa. Maka dari sudut pandang ini, garangan bukan sekedar hama, melainkan pengendali hama alami. Dengan diet seberagam itu, garangan membantu mengendalikan populasi hewan pengerat dan reptil yang berpotensi merugikan manusia. Kendati demikian, justru disinilah letak ironi nasib garangan. Saat berada di dekat permukiman, mereka dimusuhi karena mungkin sesekali menyerobot ayam atau telur di kandang. Tetapi jauh di sudut hutan dan padang rumput, mereka justru berjasa mencegah ledakan populasi tikus yang dapat merusak hasil panen, serta memangsa ular berbisa yang bisa mengancam keselamatan. Alam jarang berlaku hitam putih. Hewan yang sering dianggap sebagai penjahat justru bisa menjadi pahlawan bagi ekosistem. Dan dalam kisah garangan, kita temukan pelajaran yang cukup penting, bahwa reputasi terkadang bisa menipu. Sebab sosok yang sering dianggap bandit, justru mereka adalah pahlawan sesungguhnya. Dalam dunia satwa liar, garangan memiliki reputasi legendaris sebagai penakluk ular. Pertarungan antara garangan melawan ular kobra ibarat duel maut yang sering diceritakan orang. Namun, bagaimana mungkin hewan sekecil itu berani menentang ular berbisa yang mematikan? Kuncinya terletak pada senjata alamiah serta keahlian bertarung garangan yang sangat luar biasa. Pertama-tama, garangan dikaruniai tubuh atletis dan lincah. Mereka dapat bergerak secepat kilat, menghindari serangan ular berbisa dengan refleks mengagumkan. Saat berhadapan dengan ular kobra, garangan akan mengamati dalam posisi siaga rendah. Tubuhnya merendah mendekati tanah, sementara ekornya lurus ke belakang menjaga keseimbangan. Begitu sang ular menyerang dengan taring yang berbisa, garangan menghindar dengan cepat, untuk kemudian menyergap balik dengan akurasi yang mematikan. Sasaran utama garangan adalah kepala ular. Mereka akan berusaha menyerang dari samping atau belakang, menghindari tatapan dan jangkauan taring ular. Dengan gigi taringnya yang tajam, garangan menggigit keras bagian belakang kepala ular, tepat di tengkorak tempat racun mematikan bersarang. Gigitannya yang kuat dihunjamkan dengan presisi sampai tengkorak ular retak. Teknik ini efektif melumpuhkan ular berbisa dalam sekejap. Karena begitu otak atau tulang belakang ular telah rusak, ular tidak akan mampu lagi bergerak ataupun menyerang. Selain kecepatan, garangan juga memiliki modal lain dalam melakukan duel itu. Bahwa garangan memiliki kulit cukup tebal dan longgar untuk ukuran hewan sekecil itu.
Kulit yang liat tersebut memberi sedikit perlindungan bila mereka sampai tergigit, sebab taring ular mungkin tidak langsung menembus organ vital garangan. Ditambah lagi, tubuh garangan yang kecil dan gesit membuatnya sulit dipatok tepat oleh ular. Banyak gigitan ular hanya mengenai bulu atau kulit luar. Garangan juga dikenal cukup kuat untuk ukurannya. Rahangnya mampu menggigit tengkorak ular dan cakar-cakarnya yang tajam bisa mencengkeram lawan di tanah berpasir ataupun bebatuan. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pertarungan dengan ular berbisa tetap berisiko tinggi bagi garangan. Ada kalanya garangan tergigit oleh ular dalam sebuah duel sengit. Pada titik ini, terungkaplah keunggulan biologis garangan yang paling menakjubkan, yaitu ketahanan mereka terhadap bisa ular. Banyak yang mengira jika garangan kebal bisa ular secara magis, tetapi faktanya lebih rumit dan ilmiah. Tubuh garangan dilengkapi dengan mekanisme biokimia khusus untuk menghadapi racun. Penelitian ilmiah menemukan bahwa garangan memiliki protein khusus jenis glikoprotein dalam darahnya yang dapat mengikat molekul racun ular berbisa serta menetralkan efeknya. Dengan kata lain, ketika racun masuk ke aliran darah, protein ini segera menangkap racun tersebut sebelum melekat pada reseptor saraf. Alhasil, dosis bisa moderat tidak mematikan bagi garangan. Ibarat ada penawar racun alami yang beredar di tubuhnya, membuat garangan mampu bertahan hidup meski terkena gigitan ular berbisa yang biasanya bisa mematikan bagi hewan lain. Selain glikoprotein penawar racun, garangan juga memiliki mutasi pada reseptor asetilkolin nikotinik pada sel sarafnya. Racun neurotoksin ular kobra biasanya bekerja dengan mengikat reseptor ini dan melumpuhkan saraf korban. Pada garangan, reseptor tersebut sedikit berbeda bentuknya sehingga racun tidak mudah menempel. Ini membuat garangan lebih tahan terhadap efek lumpuh dari neurotoksin ular kobra. Dan tentu bukan berarti garangan 100% kebal. Sebab gigitan berulang atau dosis racun sangat besar tetap bisa membahayakan nyawanya. Namun demikian, adaptasi unik ini memberi garangan keunggulan untuk menghadapi salah satu mangsa paling berbahaya di alam liar. Pada akhirnya, perpaduan antara kecepatan, teknik menyerang kepala, kulit liat serta ketahanan racun menjadikan garangan pesaing tangguh bagi ular berbisa. Bahkan, ular sekelas king cobra yang biasanya mampu membunuh gajah sekalipun bisa takluk oleh garangan dalam duel 1 lawan 1. Dan dengan segala kemampuan ini, garangan ibarat gladiator mungil di arena alam liar. Umumnya, garangan mendiami daerah sabana, padang rumput, tepian hutan, hingga semak belukar. Mereka lebih suka area terbuka atau semi terbuka daripada hutan lebat. Mereka kerap berkeliaran di tanah lapang, ladang, atau semak rendah dan jarang memanjat pohon. Hal ini karena sebagian besar mangsanya juga hidup di tanah. Di Indonesia, garangan dapat ditemukan di dataran rendah hingga perbukitan, termasuk di perkebunan dan sawah dekat permukiman, asalkan masih ada lahan liar untuk berburu. Mereka cukup mudah beradaptasi dan bahkan tahan hidup di lingkungan yang dekat manusia, selama tersedia makanan serta tempat untuk berlindung. Garangan merupakan hewan terestrial atau hidup di permukaan tanah. Saat malam tiba atau saat istirahat, mereka membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Dan disinilah muncul kecerdikan mereka dalam membangun serta memanfaatkan sarang bawah tanah. Garangan biasanya tinggal di liang-liang di tanah yang mereka gali sendiri atau ditinggalkan hewan lain. Sistem sarangnya sering berupa jaringan terowongan yang rumit di bawah permukaan. Ibarat rumah bawah tanah, terowongan-terowongan ini memiliki beberapa pintu keluar masuk.
ruang khusus untuk tidur, ruang penyimpanan makanan, hingga sudut untuk melahirkan serta merawat anak-anak. Struktur yang kompleks ini memberikan garangan perlindungan dari pemangsa yang lebih besar serta dari cuaca ekstrim. Di dalam sarangnya, garangan bisa tidur nyenyak tanpa khawatir terlihat musuh. Menariknya, sistem sarang garangan sangat terorganisir. Beberapa laporan menyebutkan garangan menyimpan cadangan makanan di sarangnya. Misalnya sisa buruan disembunyikan di lubang tertentu untuk dimakan di lain waktu. Hal ini menunjukkan tingkat kecerdasan serta insting berencana pada hewan kecil ini, seakan mereka paham tentang konsep menyimpan untuk masa depan. Selain itu, lokasi sarang sering dipilih di area yang strategis, misal di bawah akar pohon, di tanggul irigasi, atau di tebing tanah, yang semuanya sulit dijangkau oleh pengganggu. Jika habitatnya dekat air, mereka bisa membuat liang di tepian sungai yang kering. Dan pada spesies tertentu, ada juga yang memanfaatkan onggokan batu atau celah bebatuan sebagai tempat untuk bernaung, terutama di lingkungan savana yang berbatu. Berbicara tentang kehidupan sosial, keluarga garangan memiliki pola yang cukup beragam, tergantung spesiesnya. Banyak garangan, termasuk garangan Jawa, dikenal hidup soliter atau sendiri-sendiri, kecuali saat musim kawin atau membesarkan anak-anaknya. Individu soliter akan berburu sendirian dan mempertahankan wilayahnya dari garangan lain. Mereka menandai teritori dengan sekresi bau dari kelenjar anal untuk mengusir kompetitor. Namun, beberapa spesies garangan lain justru sangat sosial. Contoh paling populer adalah bendet mangus di Afrika. Mereka hidup berkelompok dalam koloni besar, beranggotakan belasan hingga puluhan ekor. Pada koloni bendet mangus, bisa ada hingga 50 ekor tinggal bersama, berburu dan bermigrasi dalam kelompok kompak. Hidup berkoloni memberikan keuntungan, sebab mereka dapat bekerja sama menjaga anak, berbagi makanan, dan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Saat berpindah tempat, gerombolan ini bergerak bagaikan gelombang terkoordinasi, mirip kawanan burung yang sedang bermigrasi. Adapun garangan Jawa, seperti telah disinggung, mereka cenderung tidak berkoloni besar seperti kerabatnya di Afrika. Mereka sering terlihat sendiri atau berpasangan. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa individu berbagi wilayah luas yang sama tanpa benar-benar membentuk kelompok terorganisir. Saat induk betina memiliki anak, keluarga inti kecil akan tinggal bersama sampai anak disapih dan mandiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa garangan Jawa bersifat soliter fakultatif. Biasanya sendiri, tetapi dapat toleran terhadap kehadiran garangan lain di sekitar jika sumber makanan sedang melimpah. Menariknya, garangan tetap berkomunikasi satu sama lain, baik dalam kelompok maupun antar individu tetangga. Mereka mengeluarkan suara-suara pendek serupa celoteh atau kicauan rendah. Bagi pendengar awam, suara ini mungkin terdengar seperti obrolan kecil atau decitan. Para ilmuwan mencatat bahwa garangan dapat mengombinasikan beberapa unit suara menjadi kalimat sederhana, semacam sinyal vokal yang mengingatkan pada susunan suku kata. Misalnya, bunyi tertentu menandakan ayo berkumpul, sementara bunyi lain berarti ada predator sedang datang. Kemampuan komunikasi vokal yang kompleks ini bahkan disamakan dengan menggunakan suku kata pada hewan, suatu hal yang jarang ditemukan di luar primata. Pada iklim tropis seperti Indonesia, garangan dapat berkembang biak kapan saja sepanjang tahun, tergantung kondisi lingkungan serta ketersediaan makanan. Mereka tidak memiliki musim kawin khusus, berbeda dari hewan bermigrasi atau hidup di 4 musim. Ketika betina telah siap untuk kawin,
ia akan meninggalkan jejak bau atau suara untuk menarik jantan. Setelah pembuahan, garangan betina mengalami masa mengandung sekitar 6 minggu. Sumber lain menyebut masa kehamilan bisa bervariasi antar spesies, antara 42 hingga 105 hari bergantung pada jenisnya. Namun yang jelas, garangan termasuk hewan dengan kehamilan singkat, sebanding dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Setelah waktunya tiba, di dalam sarang bawah tanah yang hangat, garangan betina melahirkan sekitar 2 hingga 4 bayi sekaligus. Anak garangan yang baru lahir disebut sebagai puk. Mereka terlahir dalam keadaan tidak berdaya, mata tertutup, tubuh mungil berbulu tipis, dan sepenuhnya tergantung pada induknya. Sang induk menyusui dan merawat anak-anak ini dengan penuh ketekunan. Di dalam ruang sarang yang aman, anak-anak garangan tumbuh dengan asupan air susu ibu yang kaya gizi. Masa menyusui biasanya berlangsung beberapa minggu hingga sebulan, sampai anak mulai disapih dan diperkenalkan pada makanan padat berupa daging hasil buruan. Garangan muda tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa minggu, mata mereka terbuka, gigi susu muncul, dan mereka mulai penasaran dengan dunia luar. Pada tahap ini, induk garangan memainkan peran penting sebagai guru. Garangan mengajarkan keterampilan berburu pada anak-anaknya secara bertahap. Para peneliti mengamati bahwa induk garangan tidak langsung membiarkan anak-anaknya berburu mangsa berbahaya, melainkan memberikan kursus bertahap. Mula-mula, induk membawa pulang mangsa yang sudah mati atau dilumpuhkan untuk diperkenalkan pada anaknya. Anak garangan akan bermain-main dengan ular mati atau kadal setengah hidup, belajar menggigit dan menguasai mangsa tanpa risiko. Perlahan, tingkat kesulitan ditingkatkan. Induk akan membawa ular kecil masih hidup tapi lemah, mengajarnya cara menghindari serangan di bawah pengawasannya. Baru setelah si anak cukup lincah dan percaya diri, induk mengajak berburu mangsa hidup di luar sarang. Metode pelatihan alamiah ini mirip seperti induk kucing membawa tikus setengah mati untuk dimainkan oleh anaknya, atau seperti Mirkat yang terkenal mengajari anaknya menangkap kalajengking dengan mencabut sengatnya terlebih dahulu. Hasilnya, anak-anak garangan belajar teknik berharga mengenai mangsa berbahaya secara aman, hingga kelak mampu melakukannya sendirian. Pada dasarnya, garangan telah dibekali dengan naluri. Namun demikian, induklah yang mengasah naluri itu menjadi keterampilan berburu sejati. Lalu, pada sekitar usia 2 hingga 3 bulan, anak garangan mulai mandiri. Mereka sudah disapih penuh, giginya lengkap, dan ukurannya mendekati dewasa kecil. Pada fase ini, anak jantan biasanya akan meninggalkan induk untuk mencari wilayah sendiri, sementara anak betina akan bertahan sedikit lebih lama atau menetap di sekitar area induknya. Kematangan seksual garangan dicapai relatif cepat, antara umur 9 bulan hingga 1 tahun lebih, tergantung pada spesiesnya. Artinya, garangan muda bisa segera kawin dan beranak pinak sebelum usia 1,5 tahun. Di alam liar, masa hidup garangan dapat berkisar antara 6 hingga 10 tahun. Kendati demikian, banyak dari mereka yang gugur lebih awal karena predasi, penyakit, atau kecelakaan, sehingga rata-rata mungkin lebih rendah. Namun, dalam penangkaran yang aman, garangan dapat mencapai usia lebih panjang, bahkan tercatat bisa hidup hingga 20 tahun. Ini menunjukkan potensi hidup mereka yang sebenarnya cukup lama untuk hewan seukurannya, asalkan terhindar dari bahaya. Kendala terbesar mereka justru tingkat kematian anak yang tinggi, di mana kurang dari separuh anak garangan bertahan melewati usia 3 bulan di alam liar, seringkali karena dimangsa predator lain atau kekurangan makanan. Akan tetapi, bagi yang berhasil bertahan,
Mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus sang petarung.